Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Jumpscare TV. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan mengungkap cerita tentang Nyai Dasimah yang meregang nyawa di tangan pembunuh bayaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di bawah. Nyai Dasimah, apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar nama Nyai Dasimah? Memang nama ini kurang familiar di telinga masyarakat luas. Namun, bagi masyarakat Betawi, nama Nyai Dasimah cukup familiar dan sering dikaitkan dengan cerita legenda Betawi. Berikut adalah mitos dan fakta tentang Nyai Dasimah. Yang pertama, dijadikan istri simpanan penjajah Inggris. Nyai Dasimah adalah seorang wanita cantik dan menarik hati para lelaki pada masa itu. Berasal dari desa Kuripan yang terletak di sebelah kanan Ciseeng. Setelah menempuh perjalanan 10 km, kisah Nyai Dasimah terjadi pada masa pemerintahan Inggris di Batavia pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Menjadi istri simpanan Tuan Edward William, salah satu orang kepercayaan Letnan Gubernur Sir Thomas Raffles. Walaupun Dasimah diperlakukan baik oleh tuannya, tetapi dia rela dijadikan gundik tanpa dinikahi. Yang kedua, terkena guna-guna Samiun. Nyai Dasimah meninggalkan Tuan Edward dan putrinya karena dianggap terkena guna-guna oleh Samiun, salah satu tukang sado dari Kuitang. Melalui juru tenun bernama Mak Buyung, Dasimah akhirnya memilih menikah dengan Samiun dan meninggalkan Tuan Edward. Setelah diinsafkan Samiun bahwa kawin tanpa menikah yang dalam agama adalah suatu perbuatan yang terlarang. Yang ketiga, pembunuhan Nyai Dasimah. Nyai Dasimah dibunuh secara keji oleh Bang Puase, salah satu jawara dari kampung Kuitang. Ketika Dasimah dan suaminya hendak nonton, dia dibunuh atas suruhan Hayati, istri pertama Samiun, yang kalap dibakar api cemburu. Peristiwa ini terjadi kira-kira di depan markas marinir Kuitang, sebelah toko buku Gunung Agung, Jakarta Pusat. Yang keempat, cerita simpang siur pembunuhan Nyai Dasimah. Namun dari sumber yang berbeda, diceritakan jika Bang Puase justru disuruh oleh Samiun yang notabene adalah suami dari Nyai Dasimah untuk menghabisi nyawa sang Nyai. Saat itu, Nyai Dasimah sadar bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Samiun. Melihat sikap Nyai Dasimah yang sudah sadar, kemudian Samiun bertekad untuk menghabisi nyawa Dasimah dengan cara membayar Bang Puase. Usai dibunuh, jasad Nyai Dasimah dihanyutkan ke kali atau sungai. Yang kelima, penemuan jasad Nyai Dasimah. Jasad Nyai Dasimah ditemukan oleh Tuan Edward William tersangkut di sebuah tralis saat hendak memandikan anaknya di dekat aliran kali tersebut. Tuan Edward William awalnya heran dengan jasad wanita tersebut. Lalu ia pun memanggil petugas keamanan untuk melakukan pengecekan dan melakukan evakuasi
kepada jasad. Yang diketahui ternyata adalah jasad Nyai Dasima. Mengetahui hal tersebut, Tuan Edward William sangat sedih karena jasad tersebut adalah sosok perempuan yang selama ini dicintainya. Meski Nyai Dasima telah tega meninggalkannya untuk menjadi istri muda Samiun. Dan begitulah akhir tragis dari Nyai Dasima, seorang wanita cantik yang harus meregang nyawa di tangan pembunuh bayaran.